Halo, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kita lakukan setiap hari, tapi mungkin kita perlu lihat lebih dalam lagi, yaitu sholat. Kita akan coba kupas makna spiritualnya sebagai sebuah janji temu harian antara kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta. Coba deh kita pikirin, kita kan hidup di zaman yang, wah ramenya minta ampun ya. Notifikasi HP bunyi terus, kerjaan gak ada habisnya, banyak banget gangguan. Semua ini seakan-akan menarik kita menjauh dari apa yang sebetulnya paling penting. Nah, di tengah badai distraksi ini, apa sih yang bisa jadi pegangan kita, jangkar kita? Nah, ayat ini tuh langsung to the point. Ini jantung permasalahannya. Kesibukan dunia, harta anak, semua itu bisa bikin kita lalai. Dan kalau kita lalai, kita jadi orang yang rugi. Dari sinilah kita mulai paham kenapa salat itu hadir sebagai solusi paling fundamental. Oke, sekarang kita bedah dari akarnya yuk. Supaya kita bisa benar-benar menghargai sholat, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu paham dulu apa sih makna sholat itu dan gimana ceritanya perintah yang agung ini bisa sampai kepada kita. Jadi kalau kita lihat dari bahasanya, dari akarnya, kata sholat itu sendiri artinya simpel banget, doa. Ini adalah bentuk komunikasi kita yang paling murni, paling langsung. Sebuah permohonan yang tulus kepada Tuhan buat minta kebaikan dan rahmatnya. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Nah, dari makna doa yang personal banget tadi, para ulama kemudian merumuskannya secara teknis. Jadi sholat itu bukan sebarang doa, tapi sebuah ibadah yang punya struktur. Ada awalnya, yaitu takbiratul ihram, ada akhirnya, yaitu salam. Ada gerakan-gerakan spesifik. Semuanya ini menyatukan hati, lisan, dan juga tubuh kita dalam satu ketaatan. Dan cerita di balik perintah sholat ini, wah ini luar biasa banget. Beda sama perintah-perintah lain yang turun ke bumi lewat malaikat Jibril, perintah sholat ini diterima Nabi Muhammad secara langsung di Sidratul Muntaha, di langit yang tertinggi. Awalnya diperintahkan 50 waktu loh, ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini. Lalu perjalanannya menjadi 5 waktu itu bukan cuma menunjukkan rahmat Allah yang gak ada batasnya, tapi juga menegaskan betapa agungnya posisi sholat. Oke, kita udah tahu apa itu sholat. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, mengapa? Kenapa sih sholat ini begitu krusial? Yuk kita bedah 4 hikmah atau kebijaksanaan mendalam di balik amalan harian yang jadi tiang agama kita ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Hikmah yang pertama, ini soal identitas kita. Setiap hari kan kita kerja, kita berprestasi, kita bisa aja jadi sombong. Jadi ngerasa bisa ngendaliin segalanya. Nah, sholat datang 5 kali sehari buat menghancurkan ilusi itu. Gerakan ruku dan sujud itu kayak tombol reset psikologis yang kuat banget. Sebuah pengingat fisik bahwa kita ini hamba. Dan tujuan kita hidup adalah untuk mengabdi pada Tuhan semesta alam. Lanjut, hikmah yang kedua. Ini tentang cara kita melihat dunia. Kita ini gampang banget kan bergantung sama gaji, bergantung sama atasan, atau bahkan sama kemampuan diri kita sendiri. Nah, sholat itu mengkalibrasi ulang hati kita. Menarik kita dari ketergantungan pada sebab dan menghubungkan kita kembali dengan pencipta segala sebab, yaitu Allah. Ini latihan harian untuk memurnikan tauhid kita. Oke, yang ketiga adalah tentang penyucian diri. Kita kan manusia, pasti ada aja salahnya. Ada aja dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara waktu sholat. Nah, salat 5 waktu ini fungsinya kayak pembersih spiritual yang menghapus itu semua. Dan konsep ini digambarkan dengan cantik banget loh sama Nabi. Juga bayangin deh, kalau di depan rumah kita ada sungai yang airnya jernih, terus kita mandi di situ 5 kali sehari. Kira-kira masih ada nggak kotoran yang nempel di badan kita? Tentu nggak kan? Nah, analogi ini nunjukin kalau sholat itu melakukan hal yang sama untuk jiwa kita. Terus-menerus menyegarkan kondisi spiritual kita, menjaga catatan kita tetap bersih. Dan yang terakhir, hikmah keempat. Sholat itu ibaratnya nutrisi buat jiwa. Sama kayak badan kita butuh makan biar bisa hidup, jiwa kita juga butuh asupan. Sholat itulah makanan spiritualnya, atau ghidha al-qalb. Tanpa sholat, hati kita jadi kering, rapuh, dan gampang goyah. Sholat inilah bahan bakar yang bikin api iman kita tetap menyala terang. Nah sekarang, ayo kita jujur-jujuran deh. Sholat wajib kita kan seringnya nggak sempurna ya kan? Kadang pikiran kita kemana-mana, kadang kita buru-buru. Terus gimana dong caranya kita bisa menyempurnakan ibadah yang paling penting ini? Ini pertanyaan yang kena banget buat kita semua kan? Siapa sih di sini yang sholatnya bisa 100% khusyuk terus? Nggak ada kan? Pasti pikiran kadang melayang, kadang kita ingat kerjaan, kadang kita ingat cicilan.
Terus apa yang terjadi sama kekurangan-kekurangan ini? Apa dibiarin gitu aja? Disinilah rahmat Allah yang luar biasa itu bekerja. Jadi ada yang namanya jaring pengaman spiritual. Salat-salat sunnah yang kita kerjakan, entah itu rawatib, duha, tahajud, itu fungsinya kayak tambalan. Dia akan menutupi lubang-lubang dan kekurangan dalam sholat wajib kita, sehingga di hadapan Allah, sholat wajib kita itu jadi utuh dan sempurna. Oke, semua ini pada akhirnya akan mengerucut ke satu momen yang paling krusial. Hari perhitungan. Di hari itu, ada satu amalan yang akan jadi sorotan utama, yang akan diperiksa pertama kali. Dan itu adalah sholat. Bukan harta, bukan jabatan, bukan juga popularitas. Amal pertama yang akan diletakkan di atas timbangan di hari kiamat adalah sholat kita. Kalau sholat kita beres, maka insya Allah amalan-amalan lainnya akan ikut beres. Sholat ini adalah kunci utama yang akan membuka atau justru menutup pintu menuju keberhasilan abadi kita. Sumber-sumber yang kita bahas ini ngasih kita dua gambaran akhir yang, wow, jelas banget bedanya. Nasib kita di akhirat sangat bergantung pada kondisi sholat kita. Apakah sholat kita kokoh, terus disempurnakan lagi sama sholat-sholat sunnah yang akan membawa kita kebahagiaan abadi? Atau sebaliknya, sholat kita bolong-bolong, nggak ada penambalnya, yang ujungnya adalah penyesalan selamanya. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Allah sudah menetapkan 5 janji temu personal dengan kita setiap hari. Pertanyaannya bukan apakah dia akan hadir, karena dia selalu ada. Pertanyaannya adalah apakah kita akan datang, dan kalaupun kita datang, apakah kita datang dengan persiapan lahir dan batin yang terbaik?